Halo, salam kenal dan selamat datang di channel MUZ. Buat yang belum tahu, channel ini membahas setidaknya ada 5 topik, yaitu ada hobi, lifestyle, fotografi, musik, dan otomotif. Nah, kali ini kita lagi ada di playlist motivasi jiwa. Playlist ini membahas, ya sudah saya jelaskan lah di video yang sebelumnya ya. Nah, kali ini saya juga mendapatkan video yang cukup menarik nih, yang bisa kita bahas. Jadi seperti kemarin, saya juga mendapatkan video yang lumayan menarik lagi. Oke, tanpa menunggu lama, langsung kita lihat aja videonya ya. Buat cowok nih, sebelum kalian mutusin untuk nembak satu cewek, kalian bisa deketin berapa cewek dulu nih? Pasti lebih dari satu kan, jujur. Oke, jadi anggap aja kalian deket sama 3 cewek sekaligus sebelum kalian mutusin untuk nembak ke salah satu cewek ini. Pertanyaannya, kriterianya seperti apa sih cewek yang bakalan kalian tembak di antara 3 cewek yang kalian deketin ini? Misal dari ketiga cewek ini, kalian lebih milih yang lebih aktif ngobrol kah? Atau malah yang lebih kalem? Atau gimana? Karena jujur gue kepo banget. Kalian tuh hasil dari coba-coba di ketiga ini, itu akhirnya mutusin yang tipe cewek yang seperti apa. Karena pasti yang kalian deketin ini udah sesuai sama tipe kalian kan? Tinggal eksekusinya pas lagi PDKT ini kan? Jadi langsung aja kasih tahu kayak gimana. Let's go! Nah, itu adalah videonya ya. Cukup menarik nih untuk kita bahas. Nah, dari video yang tadi, kesimpulannya ya kalian bisa menyimpulkan sendiri lah. Untuk judulnya ya nggak bisa dibacakan karena tadi panjang banget. Untuk kesimpulan dari saya sendiri, saya mendapatkan 3 pertanyaan dari video yang tadi ya. Untuk yang pertama, apakah kalian mempunyai banyak gebetan? Kalau benar, ini video yang tepat buat kalian. Nah, yang kedua adalah apakah kalian merasa mempunyai banyak pilihan? Nah, sekali lagi, kalau kalian merasa mempunyai banyak pilihan, nah, video ini tepat buat kalian. Terus, bagaimana cara memilih satu di antara pilihan tersebut? Nah, mungkin kalian masih pusing ya mencari cara untuk memilih. Misalkan kalian mempunyai banyak gebetan, jadi kan kalian mempunyai banyak pilihan ya. Kalian bisa memilih A, B, C, D, dan seterusnya lah, dan kalian harus memilih cuma satu. Nah, bagaimana caranya? Kali ini kita akan bahas. Nah, untuk sebagian besarnya, bukan sebagian ya, untuk garis besarnya itu yang akan saya jelaskan di sini ada 3 langkah yang bisa kalian lakukan dalam caranya memilih gebetan. Oh ya, yang belum tahu, untuk video yang tadi ya, untuk kalau kalian yang pengen tahu, itu adalah video pertanyaan dari @atayex. Eee, Kalian bisa cari IG-nya itu di @athayags. Nah, itu Instagramnya kalau kalian mau tahu pertanyaannya yang tadi. Lanjut ke langkah 3 langkah yang tadi buat kalian agar bisa memilih mana sih pilihan yang tepat untuk dijadikan pasangan ya, di antara calon-calon pasangan kalian tersebut. Nah, tadi saya sudah jelaskan itu, garis besarnya ada 3 langkah ya. Untuk langkah yang pertama adalah pahami kebutuhan dan keinginan kalian dalam, sebuah relationship. Jadi kalian harus mengenali, apa sih sebenarnya kebutuhan kalian, keinginan kalian dalam relationship itu apa. Nah, caranya bagaimana? Tanyakan pada diri sendiri. Nah, itu adalah cara paling mudah ya. Paling mudah banget kalian bisa tanyakan pada diri sendiri, karena kalian sendiri yang membutuhkan, jadi kalian harus menanyakan pada diri sendiri. Apa sih kira-kira yang kalian butuhkan dalam sebuah relationship? Agar nanti kalau sudah dalam hubungan relationship, kalian nggak bingung lagi apa sih yang kalian butuhkan gitu loh. Nah, setelah tanyakan pada diri sendiri, apa sih yang dilakukan selanjutnya, yaitu pahami. Nah, mungkin, kemungkinan besar kalian ketika menanyakan pada diri sendiri itu, jawabannya masih kurang jelas, masih samar. Mungkin kalian butuh yang, misalkan begini, tapi harus begini, tapi nggak boleh gini, terus, ditambah yang ini, masih belum jelas ya. Nah, tugas kalian yaitu pahami dulu, apa sih keinginan dan kebutuhan kalian dalam sebuah relationship. Eee, di, eee,
simpulkan menjadi satu kata ya. Eee, jadi beberapa kebutuhan kalian mungkin ketika kalian menanyakan pada diri sendiri, apa sih kebutuhan, apa sih keinginan kalian dalam sebuah relationship, mungkin jawabannya tuh, seperti sebuah kalimat, jadi agak panjang. Nah, kalian harus simpulkan menjadi satu kata. Ya mungkin maksimal 3 kata lah, biar gampang gitu loh. Biar kalian menyimpulkannya gampang. Jadi misalkan kalian kebutuhannya ada A, B, C, D, keinginannya ada A, B, C, D. Nah, itu dalam A, B, C, D itu kalian, simpulkan menjadi 1 sampai 3 kata. Jadi misalkan nih kebutuhan A itu apa, itu maksimal, 3 kata. Kebutuhan B apa, itu maksimal 3 kata. Nah gitu. Kalian harus bisa menyimpulkan sendiri apa sih yang kalian inginkan, apa sih yang kalian butuhkan. Nah, setelah itu, setelah kalian pahami lalu kalian renungkan. Nah, kenapa sih harus kalian renungkan? Kalian harus, memikirkan lagi, kalian renungkan lagi, apakah kebutuhan ini, apakah keinginan ini itu, benar-benar kalian butuhkan atau benar-benar kalian inginkan. Jadi kalian harus renungkan lagi, agar kalian tidak, terjerumus pada keinginan palsu kalian. Jadi misalkan nih, aku tuh, kalian tuh pengen ini, cuma, kok nggak, terlalu pengen banget. Nah gitu loh. Jadi misalkan, kalian membutuhkan pasangan yang kaya mungkin ya, mungkin kalian membutuhkan pasangan yang kaya, tapi kalian juga mikir, kalau uang itu kan bisa dicari bareng-bareng, mungkin ada yang mikir kayak gitu. Nah, jadi direnungkan lagi apakah itu butuh banget atau enggak, apakah itu benar-benar kebutuhan kamu, nah gitu loh. Itu juga penting. Nah, setelah kalian renungkan, buatlah prioritas. Mungkin kebutuhan atau keinginan kalian itu ada banyak ya. Ya misalkan kebutuhannya A, B, C, D, keinginannya A, B, C, D. Nah, buatlah prioritas. Mana sih yang prioritasnya yang paling penting, misalkan, satu agama, satu ras, atau satu daerah, atau apapun lah. Jadi kalian, prioritaskan dulu, mana sih prioritas yang paling penting yang harus dipenuhi sampai yang, kalian membutuhkan, kalian menginginkan, tapi nggak penting-penting banget, nggak kalian, prioritaskan banget. Nah, kayak gitu. Lanjut ke langkah yang kedua. Oh ya, untuk langkah yang pertama tadi cukup sekian ya. Mungkin, penjelasannya kurang jelas. Jadi, tujuannya saya di sini tuh menjelaskan supaya kalian tuh paham dasarnya. Nah, kalau misalkan kalian belum paham dasarnya, kalian bisa tanyakan. Gimana sih cara tanyanya? Kalian bisa di kolom komentar, bisa nanti ditanya. Misalkan kalian mempunyai pertanyaan, ya tanyain aja di kolom komentar. Tapi kalau misalkan kalian, ragu atau malu menanyakan, kalian bisa DM saya, nanti Instagramnya saya kasih ke deskripsi, lebih mudah lagi itu. Jadi kalau misalkan kalian, ragu-ragu tanya, di, kolom komentar, kalian bisa lewat DM. Nanti ya, kemungkinan besar akan saya jawab, cuma ya mungkin butuh waktu. Kalau kalau misalkan ada waktu sih pasti saya jawab, gitu. Lanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu kenali calon pasangan kalian. Nah, sebelum memilih kalian harus kenal dulu nih calon pasangan kalian tuh kayak gimana. Nah, caranya kayak gimana? Eee, Tanyain aja. Jadi kenali apa yang mereka punya, kalian tanyain aja. Misalkan, dia, seperti apa ya, seperti HRD yang mau merekrut karyawan kayak gitu kan. Mereka kan bisa tanya-tanya toh. Jadi keunggulanmu tuh apa sih? Eee, Kenapa orang bisa milih kamu tuh karena apa? Menurut dia tuh kayak gimana? Nah, gitu-gitu itu. Jadi kalian bisa mencari apa sih yang dia punya, apa sih kelebihan dia. Dan itu nggak salah, tanya kayak gitu nggak salah. Jadi mungkin beberapa dari kalian ada yang malu ya. Cuma ya kan pilih pasangan tuh kan nggak boleh sembarangan ya. Misalkan kalian kayak beli sebuah barang, misalkan, handphone, buah, mobil, motor kayak itu kan kalian juga harus tanya-tanya dulu. Jadi sesuai nggak sih sama yang kalian inginkan, sama kalian butuhkan, sesuai nggak sih? Nah kan biasanya kalian tanya-tanya ke penjualnya kan. Nah itu sama,
Jadi kalian memilih pasangan tuh nggak bisa sembarangan. Jadi ya tanyain aja, tanyain sesuai dengan apa yang ingin kalian tahu gitu loh. Langkah yang kedua setelah eh, melihat apa yang mereka punya, lalu pahami kebutuhan mereka. Nah, ini tanyain lagi aja. Jadi ini ada banyak cewek yang ragu-ragu ya, misalkan seperti yang di video tadi kan ada cewek yang dideketin oleh cowok. Nah, dia mikir mungkin cowoknya tuh ngedeketin gak cuma satu, misalkan tiga. Nah, itu juga nggak salah cowoknya ya. Kan memang belum jadi pasangan, baru jadi calon kan. Mungkin cewek tuh agak apa ya, penasaran. Kira-kira tuh yang bakal dipilih oleh cowok tuh yang kayak gimana sih? Nah, gampangnya sih kalian tuh bisa tanya. Kalau misalkan kalian bingung mungkin cowoknya suka yang cewek pendiam, suka yang elegan, suka yang cerewet, suka yang perhatian atau apa. Nah, kalian bisa tanyain aja sama mereka tuh. Jadi, tanyain aja lah, mereka butuhnya yang kayak gimana, terus, keinginan mereka kalau udah di relationship tuh kayak gimana. Nah, kalian tanyain aja. Nah, setelah kalian, mengetahui apa yang mereka punya, mengetahui apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, selanjutnya kalian bisa verifikasi informasi tersebut. Nah, kira-kira tuh, beneran nggak sih yang dia omongin, yang mereka omongin tuh bener nggak sih? Jadi, kalian harus memastikan lagi, misalkan, kalian menanyakan, kelebihan calon pasangan tuh, kelebihan calon pasangan kalian tuh apa, misalkan dia jawab, dia tuh orangnya pintar, dia tuh orangnya perhatian, dia orangnya humoris atau romantis. Nah, kalian verifikasi, caranya gimana? Ya perhatikan aja, dalam kurun waktu berapa lama dia bisa mempertahankan hal tersebut gitu loh. Mungkin beberapa bulan, 1, 2, 3 bulan. Kalau misalkan dia, konsisten dalam hal itu, berarti dia memang benar-benar kayak gitu. Nah, kalian bisa mengujinya, mungkin memang terkesan lama ya, tapi memang, perkenalan itu lama, butuh usaha. Jadi kalian jangan buru-buru karena, memilih pasangan kan nggak boleh sembarangan, jadi kalian nggak boleh buru-buru. Nah, buat kalian yang baru kenal kok tiba-tiba udah, mungkin ngajak nikah, mungkin apa ya, untuk cewek misalkan ada cowok yang baru kenal sama kalian kok tiba-tiba ngajak deket, mungkin ngajak nikah, ngajak serius, sebenarnya mereka tuh, malah kelihatan nggak seriusnya. Kalau misalkan baru kenal kok tiba-tiba udah kayak gitu tuh berarti, mereka malah kelihatan seriusnya. Kenapa? Mungkin kalian pada penasaran. Karena gini, mereka baru kenal, belum paham kebutuhan kamu tuh apa, keinginan kamu tuh apa. Tapi mereka udah sombong, udah apa ya, meyakinkan ke kamu kalau dia tuh bisa memenuhi semua hal tersebut padahal belum tahu kebutuhannya apa, keinginannya apa. Belum tahu tapi dia udah sombong bisa memenuhi hal tersebut. Nah, lah kalau misalkan, dia baru tahu waktu di dalam hubungan, waktu udah di relationship, terus ternyata dia nggak bisa memenuhi, terus gimana? Yang kecewa siapa? Kemungkinan kan dua-duanya. Nah, gitu loh. Apalagi kalau udah nikah. Nah, gitu, gimana coba? Mau cerai juga nggak enak ya kan? Mau dilanjut juga nggak enak. Nah, jadi serba salah nih nanti. Nah, begitu. Terus, apa yang mereka butuhkan itu juga bisa diverifikasi. Nah, jadi ya memang membutuhkan waktu, tapi itu memang perjuangannya di situ kalau misalkan mau kenalan. Ya kenalan itu lama, memang lama, butuh perjuangan, butuh energi, eee, butuh waktu, butuh investasi lah, itu ya mungkin agak capek. Nah, keuntungannya kalau misalkan kalian menggunakan multi gebetan, gebetan lebih dari satu, kalian nggak akan membuang waktu yang sia-sia. Misalkan nih, dibandingkan misalkan gebetan kalian cuma satu, A,
kalian berusaha kenal dia selama berbulan-bulan. Dan ternyata selama berbulan-bulan itu mungkin sudah 3 bulan ternyata nggak cocok. Nah, dibandingkan dengan kalian misalkan mempunyai 5 gebetan A, B, C, D. Kalau misalkan kalian membuang waktu selama 3 bulan itu secara bersama-sama mengenali 5 gebetan kalian tersebut. Jadi kan waktu kalian lebih singkat toh daripada satu-satu 3 bulan untuk 1 orang, 3 bulan 1 orang. Nah, mending 3 bulan buat 5 orang sekalian ya toh. Mungkin memang tidak semua akan kalian pilih. Cuma kan itu bisa mempermudah kalian, memperbanyak pilihan kalian. Jadi kalian bisa yakin misalkan kalian memilih orang tersebut ya udah yakin karena udah ada perbandingan. Misalkan nih contoh gampangnya kalian membeli handphone, ada handphone A, ada handphone B. Kalian bandingkan terus. Nah, misalkan kalian memilih dari salah satu ini, kalian nggak akan terlalu kecewa kalau misalkan melihat kekurangannya. Karena apa? Kalian udah mempunyai pembanding. Kalian pilih A, udah seneng, kalian tahu kelemahannya, jadi nggak terlalu kecewa gitu loh. Kalian nggak akan nyesel kenapa nggak milih B. Nah, kalian udah bandingin dari awalnya toh. Yang B itu nggak cocok nih sama kebutuhan kalian, sedangkan yang A cocok, lebih cocok gitulah. Ya seenggaknya dia lebih cocok lah dibandingkan yang B. Maka kalian nggak akan kecewa. Sekecewa itu daripada kalian mempunyai keinginan cuma satu handphone, kalian cuma tahu kelebihannya tok, kekurangannya tok, terus kalian beli. Waktu kalian lihat kekurangannya, terus lihat ke HP lain, ternyata kekurangannya bisa dipenuhi. Nah gitu, kalian bakal kecewa banget kan. Nah itu gampangnya kayak gitu. Nah lanjut ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah buatlah kesimpulan. Nah, buatlah kesimpulan kalian bisa memilih satu dari beberapa gebetan kalian, dari beberapa pilihan kalian lah ya. Caranya kayak gimana? Nih yang pertama, buatlah tabel. Jadi gabungkan data kebutuhan dan keinginan kalian, dicampurkan dengan data nama-nama pasangan kalian, nama-nama calon pasangan lah ya. Jadi misalkan kalian membuat tabel. Ada kolom, ada baris. Nah, itulah. Misalkan kebutuhan kalian dikasihkan ke kolom, terus nama pasangan kalian di baris-baris. Nah, gitu. Nah, setelah itu kalian beri penilaian. Nah, tabelnya kan udah jadi. Kalian beri penilaian. Kalian beri skor lah, gampangnya skor. Jadi misalkan nih kebutuhan kalian tuh di rate 1 sampai 10. Terus di tabel itu nanti dikasih skor lah per nama pasangan. Misalkan nama pasangan A, terus kebutuhan gimana ya? Gampangnya gini. Nama pasangan A, terus kebutuhan 1 terpenuhi. Rate 1 sampai 10 dia terpenuhi sampai berapa? Mungkin sampai 5. Mungkin sampai 6. Terus kebutuhan yang kedua terpenuhi, terpenuhinya 1 sampai 10 dia yang keberapa. Nah gitu. Nanti setelah itu tabelnya sudah jadi, kalian jumlah, kasih skor per nama pasangan kalian. Mungkin calon pasangan yang A skornya segini, calon pasangan B skornya segini. Nanti kan udah ada angka-angkanya, jadi kalian bisa gampang lah nanti mana sih yang paling memenuhi, mana sih yang enggak. Nah gitulah. Tapi itu juga jangan lupa dengan kebutuhan prioritas kalian. Mungkin kayak gini gampangnya lah. Kalian mempunyai satu kebutuhan yang prioritas, mungkin satu agama. Nah itu satu agama. Misalkan kebutuhannya 3 lah yo. Itu yang pertama satu agama. Itu yang prioritas paling banget ini. Mungkin rate-nya dari 1 sampai 10 mungkin 10. Mungkin 10 angkanya. Terus kebutuhan calon pasangan yang kaya. Nah itu rate-nya 1 sampai 10 tuh 5. Mungkin 5. Terus pasangan yang romantis.
yang romantis itu dari 1 sampai 10 itu mungkin 4 atau 3, nah gitu. Nah, misalkan kayak gini, ada 2 calon pasangan. Yang satu cuma terpenuhi yang pertama satu agama nih yang paling prioritas. Jadi skornya dia kan 10 ya. Terus calon pasangan yang B, yang kedua, itu terpenuhi kebutuhan 2 sama 3. Jadi dia kaya ya tadi, kaya sama romantis. Itu tadi kan 5 sama 3 kalau nggak 4. Nah, itu kan kalau dijumlah, itu kan nanti hasilnya cuma berapa ya? Hasilnya paling cuma 8 kalau nggak 9. Nah, masih menang calon pasangan yang pertama kan, yang A gitu kan. Jadi dia skornya lebih gede. Jadi untuk calon pasangan yang kedua memang terpenuhi dua dua kebutuhan, tapi dia nggak satu agama. Nah, gitu. Nah, gampangnya kayak gitu. Jadi jangan melupakan apa yang kalian prioritaskan dari awal, kebutuhan kalian dari awal. Nah, sudah selesai kan tabelnya, udah ada jumlahnya. Sekarang nih, langkah yang nggak kalah penting. Jadi nilai juga kemampuan kalian untuk memenuhi kebutuhan calon pasangan kalian. Nah, kalian kan dari awal udah nanyain calon pasangan kalian kebutuhannya apa. Mungkin calon pasangan kalian ada 5, kebutuhannya yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, terus ya seterusnya lah. Kalian udah tahu, udah dapat informasi kan. Terus dipikirkan lagi, kalian bisa memenuhi kebutuhan mereka nggak sih? Mungkin dari 5 orang yang bisa kalian penuhi yang nomor berapa lah yang skornya paling gede. Nah gitu. Setelah itu nanti kan kalian bisa sinkronkan. Nah, mungkin di tabel yang awal tadi, mungkin kayak gini. Jadi calon pasangan yang pertama, yang A, kalian udah skornya udah yang paling tinggi nih, paling tinggi. Cuma kebutuhannya dia tuh kok agak susah memenuhi ya. Kalian merasa susah untuk memenuhi. Nah, itu kan kemungkinan kalian dipilih sama dia, diterima sama dia, mungkin itu kan kemungkinannya juga nggak terlalu tinggi ya, karena kebutuhan dia pun kalian merasa susah untuk memenuhi. Beda lagi kalau kalian bisa memenuhi. Nah, itu bisa dipertimbangkan, mungkin apa ya? Mungkin kalian bisa mengusahakan memenuhi kebutuhan dia, atau kalian bisa melihat ke calon pasangan yang lain. Mungkin calon pasangan yang kedua, prioritas yang bukan prioritas yang kedua, skor yang apa ya? Skor tertinggi kedua. Itu skor tertinggi kedua, mungkin namanya B, C atau apalah, terserah. Terus kalian lihat kebutuhan dia. Oh, kalian bisa memenuhi ternyata. Dinilai-nilai kalian bisa memenuhi. Nah, ini adalah prioritas. Ini bisa jadikan prioritas kalian. Karena apa? Kemungkinan kalian akan dipilih oleh dia juga tinggi. Dan kemungkinan dia nerima kamu juga tinggi. Nah, gitu. Itu bisa jadiin prioritas. Nah, itu adalah langkah yang terakhir ya. Kalian bisa memilih satu dari beberapa calon pasangan kalian tuh dari situ. Itu adalah langkah yang paling penting. Nah, mungkin cukup segitu aja ya untuk pembahasan yang kali ini. Mungkin kalau misalkan kalian ada pertanyaan ya seperti tadi lah, bisa kalian di kolom komentar. Kalau ragu-ragu ya bisa DM saya. Nanti Instagramnya saya kasih ke kolom deskripsi gitu. Kalau kalian mempunyai sanggahan juga mungkin atau tambahan juga bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Mungkin kita akan membahas lebih tentang topik ini, tapi tergantung kalian ya. Kalau misalkan ada yang nanya, kalau misalkan nggak ada yang nanya ya bisa jadi topiknya akan diganti. Mungkin cukup sekian dari saya. Jangan lupa subscribe dan like video ini kalau kalian suka. Bisa juga share ke teman-teman kalian agar mereka juga mempunyai pengetahuan seperti kalian. And see you in the next video. Bye.